Sulaiman punya satu kerajaan, punya satu kedaulatan, sehingga semua urusan berada di tangan dia. Maka para mufassir, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang satu pemerintahan yang berhasil. Karena kalau kita lihat dan kita baca, ternyata ketika Nabi Sulaiman mendapatkan warisan kerajaan dari Nabi Daud, dari sejak Nabi Daud turun ke Sulaiman, keadaan Bani Israel ketika itu masyarakatnya semua dalam keadaan yang baik, karena dipimpin oleh pemimpin yang baik. Segala macam keputusan harus ikut kepada keputusan Nabi Sulaiman. Tentu dia seorang nabi, mendapatkan ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kesyirikan, tidak ada pelanggaran, tidak ada. Kenapa? Karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang betul-betul adil. Maka kita belajar dari ayat ini, kalau dakwah kita ingin cepat, ingin berkembang dengan baik, maka kita butuh fasilitas-fasilitas yang mendukung. Kita saksikan Rasulullah SAW ketika di Mekah selama 13 tahun, beliau berdakwah, sedikit yang masuk dalam agama Allah SWT. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau membangun sebuah negara, mempersaudarakan Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansor, membuat pasar, mengambil perekonomian. Baru saat itu ada kekuasaan, ada negara, maka Islam menyebar dengan pesat. Jadi sebenarnya kita kalau ingin Islam menyebar, Islam terjalin dengan baik, maka kita minimal harus ada utusan-utusan kita di pemerintahan yang bisa mendukung kita. Kalau semua dari kita alergi terhadap politik, akhirnya yang masuk dalam arena-arena politik orang-orang non-muslim atau orang-orang Islam yang tidak tahu agama. Sehingga keputusan-keputusannya jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Daud dan Sulaiman berkuasa, maka tidak ada hal-hal yang berbau kesyirikan, tidak ada pelanggaran, kemaksiatan, semua tunduk di bawah perintah Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman, dia seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang berwibawa, berilmu, dan ini nampak ketika apabila beliau berjalan atau pergi ke suatu tempat, maka semua pasukannya sudah rapi berbaris. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan kepada satu tempat, kemudian semua pasukan-pasukannya sudah berbaris dengan rapi. Bahkan diriwayatkan burung-burung sudah di atas Nabi Sulaiman supaya terik matahari tidak menyinari Sulaiman alaihissalam. Jadi burung-burung, ribuan burung menutupi sebagai awan agar Nabi Sulaiman tidak terkena sinar matahari. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam. Tapi Allah juga memberikan keutamaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan ketika beliau masih muda, ketika perjalanan dari Mekah menuju Syam, ternyata Nabi Muhammad dinaungi oleh awan. Jadi kemana Nabi berjalan, maka awan itu menaungi Nabi agar Nabi tidak terkena sinar matahari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam melakukan satu perjalanan kepada satu tempat, hatta idza atau ila wadin namli. Suatu hari ketika Nabi Sulaiman jalan ke satu tempat, dia sampai kepada lembah yang mana di situ terdapat sarang-sarang semut. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Maka ratu semut berkata kepada semut-semutnya, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum.
Wahai semut, masuklah kalian ke tempat-tempat kalian, ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai karena Sulaiman dan pasukannya tidak tahu, akhirnya mereka menginjak-injak kalian. Ucapan ratu semut yang diucapkan kepada pasukannya didengar oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bayangkan, semut itu hadirin sekalian kecil. Suaranya seapa, tapi Nabi Sulaiman bisa memahami. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji beberapa jenis hewan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kita akan dapatkan ternyata banyak sekali hikmah-hikmahnya. Kenapa Allah menyebutkan nahal, lebah? Allah menyebutkan ba'udah, nyamuk. Allah menyebutkan laba-laba, ankabut. Allah menyebutkan unta, al-ibil, fil, gajah. Demikian pula semut. Ternyata banyak keunikan-keunikan, keajaiban-keajaiban. Kalau kita pelajari dan kita kita dengarkan kisah-kisah mereka, sangat luar biasa. Bahkan menurut suatu penelitian, semut ini dia bisa membawa beban barang yang 10 kali lipat lebih berat dari tubuhnya. Kalau kita seorang tukang pikul beras misalnya, kalau berat badannya 80 kilo, paling dia bisa bawa 100 kilo atau mungkin 200 kilo. Tapi semut itu keajaibannya, walaupun badannya kecil, dia bisa memikul beban 10 kali lipat dari berat badannya. Dan semut ini gambaran satu masyarakat yang penuh kedamaian. Setiap bertemu pasti bersalaman. Dan ini gambaran-gambaran yang penuh dengan keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala perumpamakan dalam ayat ini, bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mendengar bagaimana semut. Ada satu kisah yang menarik tentang semut. Suatu hari Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, dalam 1 tahun kamu memakan biji berapa?" Dia bilang, "Saya memakan untuk setahun 3 butir biji." Maka Nabi Sulaiman mengambil semut tersebut, memasukkan ke satu tempat dan memberikan 3 butir biji untuk makan selama setahun. Setelah 1 tahun, Nabi Sulaiman datang kembali, ternyata semut hanya memakan 1,5. Yang tersisa 1,5 lagi. Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai semut, kenapa kau tidak menghabiskan? Bukan kau setahun menghabiskan 3 butir?" Semut menjawab, "Wahai Nabi Allah, ketika rizki saya yang menjamin Allah, saya yakin Allah tidak akan melupakan hambanya. Maka saya makan sepuasnya sampai 3 butir. Tapi ketika engkau yang menjamin saya khawatir kau lupa, akhirnya saya tidak punya makanan. Maka saya sisakan 1,5 untuk tahun berikutnya." Artinya kalau manusia dalam kehidupan di dunia berpegang kepada Allah, maka Allah tidak akan lupa kepada kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Tapi kalau kita berpegang kepada jabatan kita, kepada harta kita, kepada keluarga kita, teman kita dan sebagainya, suatu hari mereka akan lupa. Suatu hari mereka akan meninggalkan kita. Maka berpeganglah kepada Allah dalam segala macam urusan. Semut memberikan pelajaran kepada kita, ketika kita berpegang atau bertawakal kepada selain Allah, maka yang ada adalah sia-sia. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan percakapan semut, dialog semut dengan bangsanya, Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa. Kenapa dia tertawa dan tersenyum? Karena dia melihat rizki yang Allah berikan kepada dia, ilmu yang Allah berikan kepada dia, orang lain tidak paham, hanya dia yang paham. Dia merasa gembira terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada dirinya.
Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa, gembira karena diberikan ilmu oleh Allah, paham bahasa semut. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam dia tidak hanya bergembira, tersenyum, tapi beliau langsung memohon kepada Allah. Fatabassama dhahikan min qawliha faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ada beberapa permohonan yang Nabi Sulaiman alaihissalam utarakan dalam doanya. Yang pertama, dia mengatakan setelah menyaksikan semua keajaiban-keajaiban, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya, dia mengatakan, ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikan saya kemampuan, berikan saya bantuan agar saya bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada saya. Karena tidak semua orang mampu bersyukur. Jadi jangan Anda lihat orang banyak hartanya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, berbagai macam fasilitas, jangan anggap mereka senang. Banyak di antara mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah untuk bersyukur. Nabi Sulaiman kurang apanya? Kerajaan yang luar biasa. Pasukannya bukan hanya manusia saja. Tapi ketika mendapatkan nikmat yang orang lain tidak dapatkan, dia bilang, ya Allah, bantulah aku. Bimbinglah aku agar bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Sungguh luar biasa hadirin rahmati Allah, betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Maka iblis laknatullah alaih ketika dia berkata, diusir oleh Allah dari surga, iblis berkata, ya Allah, saya akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sampai engkau dapatkan banyak sekali manusia tidak bersyukur. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan dapatkan ya Allah banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi yang penting bukan banyak harta atau tidak, yang penting syukur atau tidak. Karena bagi syaitan ketika dia menggoda manusia dan manusia itu tidak bersyukur, itu sudah kemenangan yang luar biasa buat syaitan. Tidak perlu nyembah kuburan, tidak perlu nyembah patung, tapi ketika kita tidak bersyukur, itu sudah kemenangan yang luar biasa. Maka Nabi Sulaiman ketika menyaksikan semua ini, yang pertama, ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, dia berwasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, saya akan berikan satu doa yang jangan lupa kamu baca doa ini setiap selesai sholat. Apa doanya? Rabbi auzi'ni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu ingat kepada Engkau, bersyukur dan ibadah yang lain. Ini Nabi wanti-wanti kalau kita habis sholat baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Atau kalau berjamaah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena tidak semua orang mampu untuk bersyukur. Nabi Sulaiman tidak hanya bersyukur untuk dirinya, dia sadar bahwa dia mendapatkan semua ini bimbingan dari orang tuanya, bimbingan dari guru-gurunya, dari orang-orang sebelumnya. Kemudian wa ala walidayya, ya Allah, bantulah saya agar saya bisa bersyukur juga kepada kedua orang tua saya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Mengingat kedua orang tua yang telah membimbing kita, mengurus kita, mendidik kita, maka jangan dilupakan kita berdoa kepada mereka atas kebaikan-kebaikan. Kemudian
wa ala walidayya wa an a'mal